Ambil itu, lalu pergi. Jangan ganggu tamu saya. Uang dilempar ke wajah Ardi di tengah restoran mewah itu. Beberapa lembar jatuh ke lantai, sebagian menempel di pipinya yang kaku menahan malu. Orang-orang berhenti makan. Ada yang menoleh, ada yang berbisik, tapi tidak ada yang membela. Ardi masih berdiri, menggenggam dompet yang tadi ia temukan. "Pak, ini dompetnya." Suaranya tertahan. Pria berjas itu hanya tersenyum meremehkan. "Sudah saya bayar kamu?" Belum sempat Ardi menjawab, Satpam langsung menarik lengannya kasar. "Keluar, jangan bikin malu tempat ini." Langkah Ardi terseret. Uang masih berserakan di lantai. Semua mata melihat, tapi tak ada yang bergerak. Di titik itu, rasa malu berubah jadi sesuatu yang lebih panas. Kalau kamu pernah diperlakukan seperti itu, mungkin kamu bakal paham. Dan kalau kamu penasaran bagaimana semuanya berbalik, kamu pasti bakal subscribe. Karena saat Ardi keluar sambil masih menggenggam dompet itu, semuanya belum selesai. Tangan Ardi masih terasa panas saat lengannya dilepas begitu saja di luar pintu restoran. Pintu kaca di belakangnya tertutup pelan, tapi suara tawa dari Balan masih terdengar jelas. Ia berdiri sebentar, seperti belum benar-benar sadar apa yang baru terjadi. Seorang pengunjung yang baru datang sempat melirik seragamnya, lalu menggeser langkah menjauh. Ardi menunduk. Helm di tangannya terasa berat. Beberapa lembar uang yang tadi menempel di bajunya jatuh satu persatu ke trotoar. Ia tidak langsung memungutnya. Dadanya sesak, bukan karena capek kerja, tapi karena cara orang-orang tadi melihatnya. Seolah ia bukan siapa-siapa. Ia akhirnya jongkok, mengambil uang itu pelan. Tangannya sempat berhenti di tengah. Buat apa? Gumamnya lirih. Uang itu ia genggam, tapi tidak dimasukkan ke saku. Matanya naik, menatap ke dalam lewat kaca besar. Di sana, pria itu, Bima, masih berdiri santai, dikelilingi orang-orang penting. Bahkan salah satu dari mereka tertawa sambil menepuk bahunya. Seolah yang barusan terjadi hanyalah hal kecil yang sudah selesai. Ardi menarik nafas panjang, tapi nafasnya terasa berat. Tangannya bergerak membuka dompet yang sejak tadi masih ia pegang. Ia belum sempat menyerahkannya. Satpam tadi terlalu cepat menariknya keluar. Sekarang, dompet itu ada di tangannya, lengkap. Ia membuka lebih lebar. Deretan kartu terlihat rapi. Kartu identitas, kartu bank, kartu akses. Semuanya menunjukkan satu hal. Pemiliknya bukan orang sembarangan. Ardi berhenti saat melihat satu kartu berbeda. Lebih tebal, lebih eksklusif. Ia membacanya pelan. Nama yang sama. Dan jabatan di bawahnya membuat matanya sedikit membesar. Direktur utama. Ardi terdiam. Ia menoleh lagi ke dalam. Restoran. Orang itu bukan cuma tamu biasa. Dan cara dia memperlakukan orang tadi, tiba-tiba rasanya tidak sesederhana itu lagi. Ardi berdiri perlahan. Uang di tangannya masih belum ia masukkan. Dompet masih ia pegang erat. Kali ini, matanya tidak lagi ragu. Ia melangkah kembali ke arah pintu. Langkah yang sama, tapi bukan untuk hal yang sama. Langkah Ardi belum sempat sampai ke pintu. Satpam yang tadi langsung menghadang lagi. "Heh, dibilang keluar kok balik lagi?" Suaranya lebih keras, sengaja ditinggikan. Dua orang tamu yang baru turun dari mobil berhenti sebentar. Mereka melihat ke arah Ardi, lalu ke arah Satpam. Ardi berhenti tepat di depan pintu kaca. Nafasnya masih berat, tapi tangannya tetap menggenggam dompet itu. "Saya cuma mau balikin barang ini," katanya pelan tapi jelas terdengar. Satpam mendengus lalu melirik ke dompet itu sekilas. "Udah dikasih duit, masih kurang."
Beberapa orang yang berdiri di dekat pintu langsung saling pandang. Ada yang tersenyum tipis, ada yang mulai memperhatikan lebih serius. Ardi tetap di tempat. Ini bukan soal uang. Kalimat itu membuat satu pasangan yang hendak masuk berhenti di langkah pertama mereka. Satpam mulai kesal. Ia melangkah lebih dekat, hampir menyentuh dada Ardi. "Udah, jangan cari masalah. Pergi sebelum saya paksa." Ardi menatap lurus ke matanya. Kali ini tidak menghindar. "Panggil saja pemiliknya. Saya serahkan langsung." Nada suaranya tenang tapi tidak goyah. Satpam sempat diam sepersekian detik, seperti tidak menyangka. Dari dalam, seorang pelayan yang melihat situasi itu berhenti membawa nampan. Ia menoleh ke arah dalam, lalu kembali ke Ardi. "Mas, mungkin bisa..." Belum selesai bicara, suara langkah sepatu terdengar mendekat dari dalam. Bima muncul di pintu, masih dengan wajah santai, tapi alisnya sedikit mengernyit. "Masih di sini," katanya, suaranya cukup keras agar orang lain dengar. Beberapa tamu di belakangnya ikut keluar, penasaran. Lingkaran kecil mulai terbentuk. Ardi mengangkat dompet itu sedikit lebih tinggi. "Ini milik Anda." Bima melihat sekilas, lalu tersenyum tipis. "Sudah saya bilang, ambil saja uangnya." Beberapa orang tertawa pelan. Ardi tidak bergerak. "Bukan itu yang saya maksud." Senyum Bima perlahan hilang. "Lalu apa maumu?" Suasana makin sunyi. Bahkan pelayan yang tadi berdiri ikut menahan nafas. Ardi menarik nafas sebentar. "Cuma satu." Ia menatap sekeliling, memastikan semua orang melihat. "Perlakukan orang dengan layak." Kalimat itu langsung membuat bisikan kecil terdengar di antara tamu-tamu. Seorang pria di belakang bahkan menggeleng pelan. Bima tidak langsung bicara. Wajahnya masih tenang, tapi matanya mulai tajam. Ia melangkah maju. Satu langkah, lalu satu lagi. Jarak mereka kini sangat dekat, dan cara ia menatap Ardi tidak lagi seperti tadi. Bima berhenti tepat di depan Ardi. Udara terasa berat, seperti semua orang menahan napas. "Jadi, kamu mau ngajarin saya?" Suaranya pelan tapi tajam. Beberapa tamu yang berdiri paling dekat langsung saling pandang. Ardi tidak mundur. Tangannya masih memegang dompet, posisinya tetap di depan dada. "Saya cuma balikin yang bukan punya saya." Kalimat itu keluar tenang, tanpa nada menantang. Bima tersenyum tipis, tapi kali ini tidak santai. "Tapi kamu menikmati ini kan?" Ia melirik ke sekeliling. "Semua orang lihat kamu sekarang." Seorang pria di belakang bahkan mengangkat ponsel, seperti ingin merekam. Bisikan mulai terdengar lebih jelas. Ardi menggeleng pelan. "Saya kerja dari pagi. Saya nggak butuh perhatian seperti ini." Jawaban itu membuat suasana berubah sedikit. Seorang wanita yang berdiri di dekat pintu mengerutkan kening. Ia melihat Ardi lebih lama. Bima menangkap perubahan itu. Wajahnya mengeras. Tanpa banyak bicara, ia langsung menarik dompet dari tangan Ardi. Gerakannya cepat dan kasar, membuat lengan Ardi sedikit tertarik ke depan. "Sudah?" katanya pendek. "Cukup sampai sini." Ardi tidak melawan. Ia hanya melepaskan pegangannya. Tapi sebelum Bima sempat berbalik, suara sepatu hak tinggi terdengar mendekat. "Maaf." Semua mata langsung beralih. Wanita yang tadi memperhatikan kini berdiri lebih dekat. "Saya lihat semuanya dari awal." Suasana langsung berubah. Beberapa tamu yang tadinya diam mulai mendekat satu langkah. Bima menoleh pelan. "Ini urusan saya," katanya dingin. Wanita itu tidak mundur. "Dan ini tempat umum." Nada suaranya tenang tapi tegas. Semua orang di sini lihat. Seorang pria tua di belakang mengangguk pelan. Yang lain mulai berbisik lebih berani. Satpam terlihat ragu. Ia melirik ke kanan kiri, tidak lagi langsung mendekat. Bima menarik napas, mencoba tetap terlihat tenang. Tapi rahangnya mulai menegang.
Ia melirik ke sekeliling, dan untuk pertama kalinya, ia tidak sepenuhnya menguasai situasi. Ardi berdiri diam, tapi matanya mulai membaca perubahan itu. Tadi semua mata meremehkan. Sekarang, tidak semuanya sama lagi. Dan di tengah keramaian itu, satu hal jadi jelas. Ini belum berhenti di sini. Bima masih berdiri di tempat itu. Matanya menyapu satu persatu wajah di sekelilingnya. Ia tertawa kecil, tapi terdengar dipaksakan. Sudah cukup dramanya, katanya sambil merapikan jasnya. Beberapa tamu tidak ikut tertawa. Justru suasana terasa makin kaku. Bima berbalik, seolah ingin mengakhiri semuanya. Namun langkahnya baru satu. Ada yang hilang dari dompet itu. Suara Ardi memotong. Tidak keras, tapi cukup membuat semua orang diam. Bima berhenti. Ia menoleh perlahan. Kali ini tanpa senyum. Apa maksudmu? Ardi tidak langsung menjawab. Ia melihat sekeliling dulu, memastikan semua orang masih memperhatikan. Beberapa orang bahkan maju sedikit, ingin lebih jelas mendengar. Tadi waktu saya temukan, ada satu kartu lagi. Seorang pria di belakang mengerutkan kening. Kartu apa? Bima melangkah mendekat lagi. Nada suaranya berubah, lebih tajam. Ardi memasukkan tangannya ke sakunya. Gerakannya tenang, tapi semua mata mengikuti. Ia mengeluarkan kartu kecil, warnanya berbeda dari yang lain. Logo perusahaan yang sama terlihat jelas di pojoknya. Ardi mengangkatnya sedikit. Ini. Beberapa orang langsung condong ke depan. Seorang wanita bahkan berbisik. Itu bukan kartu biasa. Bima mendekat cepat. Tangannya hampir meraih. Serahkan. Namun Ardi belum memberikannya. Ia tetap memegang kartu itu di udara. Boleh. Suasana makin sunyi. Tapi tadi saya sudah coba bicara baik-baik. Kalimat itu membuat beberapa orang saling pandang. Ada yang mengangguk pelan. Bima mulai kehilangan sabar. Jangan macam-macam. Nada suaranya mulai naik. Tidak lagi terkendali seperti sebelumnya. Seorang pria di belakang tiba-tiba berkata, cukup keras. Itu kartu akses internal kan? Sekarang beberapa orang benar-benar sadar. Bisikan berubah jadi suara jelas. Kalau itu hilang repot. Itu penting banget. Tekanan terasa makin besar. Ardi melihat sekeliling sebentar, lalu kembali ke Bima. Ia akhirnya menggelurkan kartu itu. Namun sebelum dilepas, ia bicara pelan. Jangan ulangi yang tadi. Bima meraih kartu itu dengan cepat. Gerakannya masih kasar, tapi sekarang terlihat terburu-buru. Ia tidak menjawab, namun jelas terlihat posisinya tidak lagi sama seperti beberapa menit lalu. Beberapa tamu mulai memandangnya dengan cara berbeda. Tidak lagi kagum, tapi mempertanyakan. Ardi menarik tangannya kembali. Ia melangkah mundur satu langkah, kali ini tanpa ditarik siapapun. Dan untuk pertama kalinya sejak awal, ia tidak terlihat seperti orang yang diusir. Beberapa detik setelah kartu itu berpindah tangan, suasana tidak juga kembali normal. Justru makin banyak orang yang memperhatikan. Bima mencoba tersenyum ke arah tamu-tamunya. Maaf, gangguan kecil, katanya ringan. Tapi tidak ada yang langsung kembali ke meja. Beberapa orang tetap berdiri. Seseorang bahkan berbisik cukup jelas. Kecil katanya. Ardi belum pergi. Ia masih berdiri di tempat yang sama, memperhatikan. Wanita yang tadi maju tidak bergeser sedikit pun. Gangguan kecil. Ulangnya pelan. Semua kembali diam. Ia melangkah satu langkah ke depan. Kalau semua orang diperlakukan seperti itu, mungkin bukan kecil. Beberapa orang langsung mengangguk. Seorang pria tua di belakang menarik kursinya mendekat. Bima menarik napas dalam. Sudah cukup, katanya pendek. Tapi suaranya tidak lagi menguasai keadaan. Satpam yang tadi galak sekarang hanya berdiri kaku.
tidak berani mendekat. Dari dalam restoran, beberapa pelayan berhenti di tempat. Nampan masih di tangan, tapi mata mereka ke pintu. Ardi melihat semuanya. Perubahan itu terasa jelas. Lalu pintu restoran terbuka lagi. Seorang pria masuk, diikuti 2 orang di belakangnya. Langkahnya tenang, tapi langsung membuat beberapa tamu menoleh hormat. Bima yang melihat langsung berubah. Wajahnya kaget. "Pak." Pria itu berhenti di tengah kerumunan. Matanya menyapu sekeliling, lalu berhenti di Ardi. "Ini apa?" Tidak ada yang langsung menjawab. Bima mencoba bicara, sedikit tergesa. "Pak, ini cuma..." Pria itu mengangkat tangan. "Diam." Semua perhatian pindah ke Ardi. Ia berdiri di tengah, seragamnya sederhana di antara yang lain. Pria itu melangkah sedikit lebih dekat. Yang terjadi apa? Suasana makin sunyi. Ardi menelan napas. Semua mata tertuju padanya. Ini bukan lagi soal diusir. Semua sudah berubah jadi jauh lebih besar. Dan kali ini, tidak ada yang memotongnya. Ardi menarik nafas sebentar, lalu mulai bicara. Ia tidak meninggikan suara, tidak juga terburu-buru. "Tadi saya nemu dompet ini di lantai," katanya sambil menunjuk ke arah Bima. Beberapa orang langsung mengangguk. Mereka memang melihat sebagian kejadian itu. "Saya dekati beliau, mau balikin." Ardi berhenti sebentar. Suasana makin sunyi. "Tapi saya malah dilempar uang, terus disuruh pergi." Kalimat itu sederhana, tapi langsung membuat bisikan kembali muncul. Seorang wanita di belakang berdecak pelan. Yang lain saling pandang. Ardi tidak menambah apa-apa lagi. Ia tidak membela diri panjang, tidak juga melebih-lebihkan. Cukup itu. Dan justru karena itu, semua terasa lebih jelas. Pria yang baru datang tadi tetap menatap Ardi tanpa memotong. Lalu, perlahan ia menoleh ke arah Bima. "Benar begitu?" Pertanyaan itu terdengar datar, tapi membuat udara terasa lebih berat. Bima tidak langsung menjawab. Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Matanya bergerak cepat melihat ke sekeliling. Orang-orang yang tadi tertawa sekarang diam. Beberapa bahkan tidak lagi menatapnya dengan cara yang sama. 1 detik, 2 detik. Jawaban tidak kunjung keluar, dan itu justru lebih keras daripada kata-kata. Seorang pria di belakang berbisik, "Kalau salah, ya bilang aja." Suara itu cukup terdengar. Bima menarik nafas panjang, rahangnya mengeras. "Tadi cuma salah paham." Akhirnya ia berkata, tapi suaranya tidak sekuat sebelumnya. Beberapa orang langsung menggeleng pelan. Pria yang di depan Bima tidak langsung merespon. Ia hanya memandangnya beberapa detik, lalu berkata pelan, "Saya tidak suka cara ini." Kalimat itu langsung mengubah suasana. Bukan keras, tapi terasa berat. Seorang tamu di samping langsung menarik kursinya mundur, seperti tidak nyaman. Yang lain mulai berbisik lebih terbuka. "Parah sih, kurir diperlakukan begitu." Ardi masih berdiri di tempatnya. Tapi sekarang, tidak ada lagi yang memandangnya rendah. Beberapa orang justru melihatnya dengan rasa hormat diam-diam. Bima menyadari itu. Ia berdiri kaku. Tangannya masih memegang dompet dan kartu tadi. Namun, cara ia berdiri sekarang tidak lagi menunjukkan kuasa seperti di awal. Tekanan mulai terlihat jelas di wajahnya. Ardi tidak bicara lagi. Ia tidak perlu. Situasinya sudah bicara sendiri. Dan di titik itu, posisi mereka benar-benar mulai berubah. Bima mencoba mengatur nafasnya. Tangannya yang memegang dompet terlihat sedikit gemetar. "Pak, ini hanya kesalahpahaman," katanya akhirnya,
memaksakan senyum. Namun pria di depannya tidak berubah ekspresi. Semua orang lihat, jawabnya singkat. Kalimat itu seperti menutup semua alasan yang bisa dipakai. Beberapa tamu langsung mengangguk pelan. Seorang pria di belakang bahkan berkata lirih, "Iya, jelas kok tadi." Bima menoleh cepat ke arah suara itu, tapi tidak ada yang mundur. Justru semakin banyak yang berdiri lebih dekat. Lingkaran di sekitar mereka makin rapat. Ardi berdiri di tempatnya, diam, tapi matanya melihat satu persatu wajah di sekeliling. Tadi mereka hanya menonton. Sekarang mereka seperti menunggu sesuatu. Bima kembali menatap Bima di depannya, lalu ke Ardi. Wajahnya berubah, tidak lagi meremehkan, lebih ke terpojok. Ia menarik napas panjang, lalu akhirnya menoleh ke Ardi. "Saya minta maaf." Beberapa orang langsung bereaksi kecil. Ada yang mengangkat alis, ada yang saling pandang. Tapi suasana belum benar-benar berubah. Permintaan maaf itu terasa seperti hanya untuk menyelesaikan situasi. Ardi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Bima beberapa detik, lalu matanya beralih ke sekeliling. Semua orang masih melihat. Beberapa bahkan menunggu dengan jelas. Ardi kembali menatap Bima. "Bukan ke saya saja." Kalimat itu keluar pelan tapi langsung membuat suasana kembali diam. Bima terlihat kaku. Ia tidak langsung bicara. Matanya bergerak cepat, melihat satu persatu orang di sekitarnya. Sekarang, tidak ada lagi yang berada di belakangnya. Tidak ada yang tertawa, tidak ada yang mendukung. Semua hanya menunggu. Seorang wanita yang tadi maju sedikit, menyilangkan tangan, menatap tanpa berkedip. Satpam di samping menunduk, jelas tidak berani ikut campur. Bima menelan ludah. Tangannya meremas dompet itu lebih kuat. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dan semua orang bisa melihat itu. Bima berdiri kaku di tengah lingkaran orang. Tangannya masih menggenggam dompet, tapi sekarang justru terlihat seperti beban. Ia menelan ludah, matanya bergerak cepat mencari celah. Tidak ada. Semua orang masih menatap dia. Tidak ada yang berpaling. Wanita yang tadi bersuara masih berdiri dengan tangan terlipat. Pria tua di belakang sedikit menggeleng. Bahkan beberapa tamu mulai mendekat satu langkah lagi. Tekanan itu terasa jelas. Bima menarik napas panjang. Lalu akhirnya, dengan suara yang lebih keras, "Saya minta maaf." Kalimat itu terdengar ke semua orang. Beberapa orang langsung bereaksi. Ada yang mengangguk pelan. Ada juga yang berbisik, "Akhirnya." Namun suasana tidak langsung mencair. Semua masih menunggu sesuatu yang lain. Bima berdiri beberapa detik, lalu menatap sekeliling. Ia sadar, ini belum cukup. Perlahan, ia mengalihkan pandangannya ke orang-orang di sekitarnya. "Saya minta maaf atas sikap saya tadi." Lanjutnya, suaranya lebih tertahan. Beberapa orang mulai terlihat lega. Seorang wanita menarik napas panjang, seperti baru saja melepas tekanan. Tapi yang paling terasa, perubahan arah pandangan mereka. Tadi mereka melihat Ardi sebagai orang kecil. Sekarang, justru Bima yang terlihat kecil di tengah mereka. Ardi sendiri masih berdiri di tempatnya. Ia tidak tersenyum, tidak juga menunjukkan kemenangan. Ia hanya menatap Bima sebentar, lalu mengangguk kecil. Itu saja. Tapi reaksi kecil itu cukup membuat beberapa orang mulai bertepuk tangan pelan. Satu orang, lalu dua. Pelan tapi terasa. Suara tepuk tangan itu tidak ramai, tapi cukup untuk menegaskan satu hal. Keadaan sudah berubah. Satpam di samping menunduk lebih dalam. Pelayan yang tadi diam mulai kembali bergerak, tapi masih sesekali melirik ke arah Ardi. Bima berdiri di tempat yang sama. Namun kali ini,
Tidak ada lagi yang berdiri di sisinya. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ia benar-benar sendirian di tengah semua orang. Tepuk tangan pelan itu masih terdengar saat Ardi akhirnya memutar badan. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Tidak ada yang perlu ditambahkan. Langkahnya pelan tapi mantap menjauh dari lingkaran orang-orang itu. Beberapa tamu otomatis membuka jalan. Tidak ada lagi yang menghalangi. Seorang pria yang tadi berdiri dekat pintu bahkan sedikit menunduk saat Ardi lewat. Ardi hanya menatap sekilas, lalu melanjutkan langkah. Helm di tangannya kembali terasa ringan. Saat ia hampir sampai di pintu, suara memanggil menghentikannya. "Tunggu." Ardi berhenti. Ia menoleh. Pria yang tadi datang, yang membuat semua berubah, berjalan mendekat. Langkahnya tenang, tapi semua orang kembali memperhatikan. Ia berdiri di depan Ardi, menatapnya beberapa detik. "Terima kasih," ucapnya singkat. Tidak panjang, tidak berlebihan, tapi cukup jelas terdengar oleh semua orang di sekitar. Beberapa tamu langsung mengangguk. Ardi membalas dengan anggukan kecil. Ia tidak tersenyum lebar, tapi matanya jauh lebih tenang dari sebelumnya. Tanpa banyak kata, ia melangkah keluar. Pintu kaca terbuka, lalu tertutup lagi di belakangnya. Di dalam, suasana tidak lagi sama. Orang-orang mulai kembali ke meja, tapi bisikan masih terdengar. Beberapa masih melirik ke arah Bima. Bima sendiri berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak. Dompet masih di tangannya. Namun kini, bukan lagi tanda kekuasaan. Lebih seperti sesuatu yang mengingatkannya pada apa yang baru saja terjadi. Ia menoleh ke sekeliling. Tatapan orang-orang berubah. Tidak ada lagi yang mendekat seperti sebelumnya. Beberapa bahkan sengaja menghindari kontak mata. Satpam berdiri di samping, diam, tidak berani bicara. Dan untuk pertama kalinya sejak awal malam itu, Bima terlihat benar-benar kehilangan tempatnya. Ardi melangkah sampai ke motornya tanpa menoleh lagi. Lampu jalan menyinari seragamnya yang masih kusut. Tapi kali ini ia tidak merasa kecil. Ia memasang helm pelan, lalu berhenti sebentar sebelum menyalakan mesin. Tangannya masih memegang uang yang tadi sempat ia pungut. Ia melihat uang itu beberapa detik, lalu memasukkannya ke saku tanpa ekspresi. Bukan karena butuh, tapi karena itu bukan lagi hal penting. Di dalam restoran, suara orang-orang mulai kembali normal, tapi tidak sepenuhnya sama. Beberapa masih membicarakan kejadian tadi. Seorang pelayan sempat mendekati pintu, melihat keluar ke arah Ardi, lalu kembali masuk sambil tersenyum kecil. Ardi menyalakan motor. Suara mesin terdengar sederhana, tapi terasa berbeda malam itu. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya pelan. Capek seharian masih ada. Pesanan berikutnya mungkin sudah menunggu. Hidupnya tidak langsung berubah. Besok pagi ia tetap harus bangun, tetap harus kerja, tetap harus menghadapi jalanan yang sama. Tapi ada satu hal yang tidak lagi sama. Ia tidak lagi menunduk seperti tadi. Ia tidak lagi ragu dengan dirinya sendiri. Ia sudah tahu kalau dirinya tidak serendah yang orang lain kira. Motor mulai bergerak pelan meninggalkan tempat itu. Lampu restoran perlahan menjauh di belakangnya. Dan di balik kaca itu, seseorang yang tadi berdiri paling tinggi, kini hanya terlihat diam, sendirian, tanpa siapapun di sisinya.